Anda siapa? Kamu bicara sama saya? Iya. Anda siapa? Kenapa bisa dekat sekali sama Mirsa? Saya Devan. Saya yang membawa Mirsa ke rumah sakit ini. Tadi Mirsa kecelakaan dan nggak sadarkan diri di jalan. Dan kalau soal dekat, ya, saya sama Mirsa memang dekat. Bisa dibilang kita berdua punya hubungan yang lumayan serius. Saya mantan pacarnya Mirsa. Kita nyaris menikah. Sekitar 8 tahun yang lalu. Kalau dia bilang mantan pacarnya Mirsa sekitar 8 tahun lalu, itu artinya dia adalah orang yang hadir dalam hidupnya Mirsa sebelum Pak Radit. Tapi kenapa Mirsa nggak pernah cerita? Maaf, kamu sendiri siapa? Saya calon suami Mirsa. Sebentar lagi kami akan menikah. Akan. Berarti belum. Soalnya terakhir saya dengar Mirsa itu sudah bercerai. Hasil visit baik dan kondisi pasien juga sudah makin stabil. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah. Saya permisi dulu. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Saya mau jenguk Mirsa. Ada yang mau saya bicarakan. Oh ya, silakan. Ya Allah. Alhamdulillah. Kamu baik-baik aja. Aku khawatir banget nyariin kamu kemana-mana, Mirsa. Aku minta maaf. Harusnya aku bisa lebih sabar. Harusnya aku bisa lebih mengerti kamu. Sehingga gak perlu ada kesalahpahaman ini. Dan kejadian ini gak perlu terjadi. Harusnya saat ini kamu masih ada di pelukan. Mirsa, tolong jangan bersikap seperti ini. Kalau kamu terus diam, nggak mau ngomong sama aku, kamu semakin membuat aku sedih, Mirsa. Maaf. Saya rasa mungkin lebih baik sekarang Mirsa istirahat dan nggak diganggu. Tadi kan saya sudah bilang sama Anda, saya harus menjenguk Mirsa karena ada yang mau saya bahas sama dia. Harusnya Anda bisa lebih menghargai itu dan nggak asal masuk pada saat saya lagi bicara sama Mirsa. Saya melakukan ini juga demi Mirsa kok.
Kalau misalnya istirahatnya Mirza nggak terganggu, dia kan bisa lebih cepat pulih dan segera pulang. Tinggalin aku sendiri. Aku mau istirahat. Kamu jangan khawatir, Desi. Aku akan kerahkan seluruh anak buahku untuk mencari Mirza. Dia tidak boleh terluka walaupun seujung jari. Kabari aku kalau ada info yang terbaru. Kenapa, Nak? Tadi aku dengar Papa ngomong, segitu berartinya ya Mirza di hidup Papa. Mirza hilang, dia langsung minta semua anak buahnya untuk cariin Mirza. Bahkan katanya nggak boleh terluka seujung jariku. Sementara aku kemarin, aku mau dimasukin penjara, terus pas aku kabur, Papa nggak ada nyariin aku. Udah gak usah kamu pikirin. Kamu masih ada aku yang sangat mencintai kamu, Nak. Buat aku kamu tuh sangat berharga. Kita makan di restoran favorit kamu yuk. Biar kamu bisa lebih tenang. Oke, udah aku siap-siap dulu ya. Aku udah tahu nih apa yang mau dibicarain sama dia. Halo. Halo Radit, mau sampai kapan sih? Kamu menunda mengesahkan status Kenzo di pengadilan? Kalau kamu mikirnya masih lama, ya udah, aku datang aja ke rumah kamu, terus aku temuin Karina. Gak perlu pakai ngancam aku. Aku akan lakuin secepatnya. Aku nggak percaya kalau kamu ngurus sendirian. Kita harus urus ini bareng-bareng. Kamu tunggu aja. Aku pasti akan nepatin janji aku kok. Tapi ingat ya Sarah, kalau sampai kamu datang lagi ke rumah aku dan membuat keributan sama Karina, aku bisa berubah pikiran dan akan mempertimbangkan lagi soal Kenzo. Happy banget mukanya. Aku penasaran deh. Cerita dong. Akhirnya, Radit mau mengesahkan status Kenzo di pengadilan. Akhirnya ya kak, aku ikut seneng dan lega dengernya. Akhirnya Kenzo udah dapetin haknya sebagai anaknya Pak Radit. Makasih ya, Vel. Oh ya, Vel, kamu kapan ada trik baru untuk meluluhkan hatinya Reza? Aku pasti bakal bahagia banget kalau aku bisa nemenin kamu di pelaminan nanti sama Reza. Soal itu, kayaknya aku harus lebih banyak sabar deh, Kak. Tapi aku gak akan nyerah kok. Aku yakin kamu pasti gak bakalan nyerah. Pasti, Kak. Aku berharap semua yang aku rencanain berjalan baik. Setelah surat pengesahan status Kenzo keluar, langkah berikutnya aku akan tuntut Radit menikahi aku. Aku mau hidup Karina hancur sehancur-hancurnya.